Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi yaitu tentang pembahasan artian soal sahabat sekolah. Hari ini Kak Dimas akan membahas penilaian akhir semester atau latihan soal PAS semester 1 pada tema 5 kelas 5. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Berikut ini nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda kecuali. Karena ada kata kecualinya, berarti kita cari satu persatu yang bukan nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. A. Persatuan, ini termasuk nilai Sumpah Pemuda. Rela berkorban, ini masuk nilainya. Radikalisme, nah ini bertentangan ya, kita tandai dulu. Kemudian cinta tanah air, cinta tanah air ini juga masuk, berarti jawabannya adalah radikalisme. Ya, radikalisme bukan termasuk nilai Pancasila. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Ini masih di PKN atau PPKN. Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia adalah manfaatnya. Kata kuncinya manfaat. Manfaat itu tentunya positif. A. Timbulnya konflik, ini bukan. Perpecahan bukan, ini negatif. C. Kehidupan yang serasi dan selaras. Nah ini masuk, kita tandai dulu, kita cek yang D. Tumbuhnya sikap individualisme, ini negatif, tidak termasuk, berarti jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia adalah, ini kata kuncinya adalah ancaman. Ancaman itu sesuatu yang mengancam atau menakutkan, berpotensi bagi keburukan bangsa, persatuan. Praktik KKN. KKN ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini karena KKN ini berbahaya, tindakan yang negatif, kita tandai ini masuk. Kesenjangan ekonomi bukan. Isu dan sara tidak mengancam persatuan. Arus globalisasi tidak mengancam persatuan ya. Yang paling mengancam adalah yang praktik KKN. Nah ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 4. Berikut ini sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu kata kuncinya adalah sikap yang memperkuat. Memperkuat ini dalam arti adalah menguatkan atau dalam hal positif. Toleransi, ini kurang ya. Yang B, memilih teman yang sepaham, berarti pilih teman saja, ini pilih kasih. Gotong royong, ini bagus. Tolong menolong, ini juga bagus, tapi yang paling mendekati dengan persatuan dan kesatuan, untuk bersatu butuh kekompakan atau gotong royong, C jawabannya ya. Soal nomor 5, peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengingatkan rakyat Indonesia tentang pentingnya apa ini? A. Menjaga persatuan dan kesatuan, ya ini penting sekali. B. Menjalin persatuan dengan bangsa lain, masa bangsa lain, ini kurang. C. Menjadikan pemuda sebagai pemimpin bangsa, kurang juga. D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak menjamin. Jaminannya adalah menjaga persatuan kesatuan, ini ya. Sumpah Pemuda ini mengingatkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Soal nomor 6. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal. Nah ini mudah sekali ya. Tanggal ya 28 Oktober. C. Kemudian peristiwa Lubang Buaya terjadi dalam pemberontakan apa ini? Ya mudah sekali, G30S PKI. Kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 soal nomor 8. Ide utama sebuah paragraf disebut juga apa? Ide utama sebuah paragraf itu ya pikiran pokok. B.
Kemudian soal nomor 9 ada teks yang cukup panjang. Kita baca dulu pertanyaannya saja. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, ide pokok dari paragraf ini apa? Biasanya ada di depan atau ada di belakang ya. Nah, kita cek dulu. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah, kira-kira mana kalau yang terakhir bukan ya, ini bukan merupakan sebuah kesimpulan atau ide pokok. Yang mendekati adalah ya A ya, kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Kalimat utamanya di awal paragraf atau deduktif. Berarti jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 10. Cara menentukan pikiran pokok dalam sebuah bacaan yaitu, ya, caranya tentu sahabat sudah hafal ya nih. Ya, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf karena biasanya ada di sana ya, di awal paragraf atau akhir paragraf atau di keduanya. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 11, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Di lautan yang menjadi produsen atau fitoplankton. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah, nah, pokoknya di awal, akhir, atau awal dan akhir ini. Yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah, pause dulu. Ya, jawabannya ini ya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Yang lain ini kalimat penjelas ya, sudah jelas ini. Oke, berarti jawabannya adalah D. Nomor 12. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Nah, informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? Ada yang tahu? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A ya. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris ya. Ini kita ambil dari kalimat utamanya. Gitu informasinya. Oke, soal nomor 13. Ada soal lagi, bacalah teks di bawah ini. Soalnya kita baca terlebih dahulu kalimat yang tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, kita baca dulu paragrafnya. Cuaca buruk menyebabkan terhambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Kapal-kapal feri tidak beroperasi karena tinggi ombak di Selat Sunda. Akibatnya puluhan truk mengantri di Pelabuhan Merak. Hal tersebut cukup merugikan produsen, distributor, dan konsumen. Kalimat yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah yang tidak sesuai.
Kita coba A. Cuaca buruk menghambat distribusi barang. B. Banyaknya antrian truk di pelabuhan. C. Ombak tinggi di Selat Sumatera. D. Cuaca buruk merugikan konsumen. Jawabannya yang tidak sesuai yang mana? Ya, yang tidak sesuai adalah ini ya. Ombak tinggi di Selat Sumatera, karena di sini jelas-jelas ombaknya di Selat Sunda, bukan Selat Sumatera. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 14. Ada soal membaca teks lagi. Kita baca soalnya dulu. Kalimat yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah, kita perlu baca ini ya. Tidak perlu menjadi atlet untuk menjadi bugar. Membiasakan diri berjalan cepat setelah jam setiap hari akan menjamin kebugaran tubuh. Menjadi bugar membantu tubuh merasa lebih sehat dan memiliki lebih banyak energi untuk bekerja dan bersenang-senang. Meningkatkan kebugaran sangat baik bagi jantung, paru-paru, tulang, dan persendian. Manfaatnya juga dapat menurunkan resiko serangan jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan beberapa jenis kanker. Jika sudah mengalami satu atau lebih gangguan kesehatan ini, berolahraga akan membantu tubuh mengendalikan berbagai masalah kesehatan lainnya, sehingga tubuh merasa lebih baik. Kalimat yang sesuai dengan bacaan di atas adalah yang sesuai yang mana? Kalau yang atas tadi kan yang tidak sesuai, kalau yang ini yang sesuai. Kira-kira yang mana? Nomor 14? Ya, jawabannya adalah berjalan cepat menjamin kebugaran tubuh. Gitu ya. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 15. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Kita baca dulu soalnya. Ide pokok dalam paragraf di atas adalah, kita cari ide pokok, berarti di awal atau akhir yang kita amati ya. Secara geografis, Indonesia diapi 2 samudera dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan budayaan yang beragam. Ide pokok paragraf di atas adalah yang mana? Awal atau akhir? Ya, di awal ya. Jawabannya C ini. Secara geografis, Indonesia diapi 2 samudra dan juga 2 benua. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Gitu. Oke, sahabat sekolah, kita lanjutkan soal nomor 16. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan adalah pengertian dari, nah ini sudah masuk di muatan pelajaran IPA ya. Interaksi antar benda hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Pengertian dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, ekosistem atau habitat. Ya, iya, ekosistem. C ya jawabannya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 17. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya, kecuali, ada kata kecualinya. Seperti yang bukan komponen lingkungan biotik. Produsen masuk, konsumen masuk, pengurai berfungsi, predator. Nah, predator ini tidak ya, berarti jawabannya D. Lanjut soal nomor 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah, kira-kira di mana gurun? Hewannya apa saja? Onta? Iya, onta di gurun. Burung kalkun? Bukan. Gajah? Tidak. Singa? Tidak. Berarti ya onta. Jawabannya. Lanjut, soal nomor 19. Perhatikan gambar rantai makanan yang terjadi di sawah berikut ini dengan seksama ya. Seksama. Itu yang menjadi produsen pada rantai makanan adalah, pertanyaannya itu ya. Yang menjadi produsen yang mana? Mudah ya, yang hijau ini, yang padi. Jawabannya. Kemudian soal nomor 20. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan adalah A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Spora. Yang mana? Tumbuhan. Tumbuhan herbivora, pemakan tumbuhan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 21. Makhluk hidup yang
Saya ulangi, makhluk hidup yang hidup pada ekosistem air tawar seperti titik-titik. Yang hidup di ekosistem air tawar yang mana? Ya, yang di air tawar. Nah, karena semuanya di air ya. Kita cek satu persatu. Teratai atau terumbu karang di laut, koral kan, terumbu laut juga di laut. Ya, teratai ya jawabannya di air tawar. Kita lanjut soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan fase metamorfosis kata yang tepat adalah fase metamorfosis kata yang tepat. Tentunya yang pertama, kalau kata itu telur ya, kata kuncinya telur. Nah, kalau nggak A, B, D. Setelah telur apa? Setelah telur itu kalau ulat, ulat kepompong ini bukan kata tidak menjadi ulat dan kepompong, berarti A dan B bukan, berarti jawabannya ya D, telur, berudu, kata muda, kata dewasa, D. Kita lanjut soal nomor 23. Perhatikan gambar rantai makanan yang terjadi di sawah berikut dengan seksama. Pada gambar di atas, yang menjadi konsumen kedua adalah konsumen keduanya yang mana? Kalau produsennya tadi di soal di atas sudah kita bahas, ini produsen, berarti konsumen satunya adalah tikus, konsumen duanya ya ular, B jawabannya. Gitu ya untuk muatan pelajaran IPA. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk muatan pelajaran IPS atau soal nomor 24. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau ya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Ini disebut adalah apa ini? Ya, di atas sudah disebutkan ya di bacaan ini. Berarti maritim, jawabannya B, negara maritim. Memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya kelautan. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal nomor 25. Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. Kalian jika melihat peta Indonesia tentunya juga sudah hafal ya, sudah paham. Jawabannya adalah yang mengapit benua Indonesia itu adalah benua Australia. Kemudian yang satunya benua Asia. Ya, C jawabannya, benua Australia dan benua Asia. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 26. Nah, ini. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah negara mana? Yang daratannya langsung, ya, Malaysia, C. Soal nomor 27. Merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Disebut di atas 500 meter itu apa? Iya, dataran tinggi, C. Lanjut soal nomor 28. Negara di bawah ini yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia adalah Timor Leste berbatasan, Malaysia tadi berbatasan, Papua Nugini berbatasan dengan Papua. Thailand ya, Thailand ini tidak berbatasan langsung dengan dataran, tapi dengan lautan ya ini. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan isi peta dinamakan apa? Keterangannya mudah sekali ini ya, legenda, C. Oke, kita lanjut sahabat sekolah di soal nomor 30. Masih di muatan pelajaran IPS. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu tadi dua benua Australia dan Asia, sekarang dua samudra. Samudra mana? Satunya Pasifik, satunya Hindia ya. Di antara A, Samudra Pasifik dan Hindia, itu jawabannya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 31. Soal nomor 31 ini masuk di muatan pelajaran SBDP di KD 3.2. Karakteristik lagu bertangga nada mayor adalah mayor. Mayor ini ya riang, semuanya riang, ceria, antara A, B, atau D. Kalau minor kan melankolis, sendu. A, B, atau C. Kita lihat satu persatu. Riang, gembira, ceria.
riang, sedih. Nah, ini B, ini bukan. Kita lihat D, ceria, gembira, sendu, ada sendunya, bukan. A, riang, gembira, ceria. Ya, A jawabannya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 32. Di bawah ini yang bukan merupakan tangga nada adalah, ini yang bukan tangga nada. Kita ingat kata kuncinya bukan. A, minor, ini tangga nada. B, mayor, tangga nada. C, pentatonis, ini tangga nada. D, dimatonis, ya, dimatonis. Bukan, ini C, apa? D ya, jawabannya D. D, dimatonis bukanlah merupakan tangga nada. Kita lanjut soal nomor 33. Penari membentuk gerakan berupa garis tegak lurus, maka akan membentuk pola lantai. Apa ini pola lantainya kalau tegak lurus? Iya, vertikal. A ya, vertikal. Soal nomor 34, gerakan penari membentuk sebuah bulatan. Akan membentuk pola lantai. Kalau bulat itu apa? Bulat itu kan melingkar, berarti lingkaran ya. A, lingkaran. Soal nomor 35. Nah, gerakan penari menyudut ke kiri atau ke kanan akan membentuk pola lantai titik-titik. Menyudut ke kiri atau ke kanan. Apa ini? Lingkaran diagonal, horizontal, atau vertikal? Jawabannya adalah B, diagonal ya, karena menyudut, miring, kanan kiri. Gitu, kita lanjut untuk soal nomor 36. Pola lantai tari ada bermacam-macam. Pola lantai horizon adalah horizontal ya. Ini adalah, kalau horizon itu ya lurus ke kanan atau ke kiri, kanan ke kiri. Kalau depan belakang namanya vertikal. Gitu, sahabat sekolah, kita lanjut di muatan pelajaran matematika KD 3.4 untuk soal nomor 37. Sekali lagi, Kak Dimas untuk matematika ini tidak ada pembahasan soal perhitungan atau yang lain. Kak Dimas hanya akan menyampaikan kunci jawaban dari versi Kak Dimas. Mungkin sahabat sekolah bisa belajar sendiri dan mencocokkannya, bisa menghitung sendiri dengan coretan. Silahkan. Nomor 37, saya ulangi, saya baca. Anita ingin menggambar sebuah denah kebun milik orang tuanya dengan skala 1:10.000. Kebun itu memiliki ukuran panjang 700 meter dan lebar 350 meter. Berapakah ukuran kebun itu di dalam denah? Nah, jawabannya adalah panjang 7 cm, lebar 3,4 cm. Kemudian lanjut nomor 38. Pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm, sedangkan tinggi menara sebenarnya adalah 80 meter ya. Berapa skalanya? Jawabannya adalah 1:800 C. Ini banding ini ya. Kita lanjut nomor 39. Diketahui skala suatu peta adalah 1:250.000 jika dari kota P ke kota H pada peta tersebut adalah 12 cm. Jarak yang sebenarnya antara kedua kota adalah berapa jarak sebenarnya? 30 km. B jawabannya. Soal nomor 40, sebuah jendela tingginya 2,5 meter dan lebarnya 0,8 meter. Pada denah tertulis tinggi 1,2 cm dan lebarnya 0,4 cm. Skala yang digunakan adalah berapa? Ya, 1:100 B. Nomor 41. Jarak kota A ke kota B yang sebenarnya adalah 60 km. Tentukan berapa jarak kota A ke kota B pada peta bila skala yang digunakan 1:1.000.000. Berapa? Jawabannya nomor 41 adalah 6 cm. Kita lanjut soal nomor 42. Pada setiap peta, jarak setiap 15 cm mewakili 90 km jarak sebenarnya. Tentukan skala pada peta tersebut. Skalanya, kuncinya di sini adalah nomor 42, 1:600.000 C. Nomor berikutnya, nomor 43.
Sebuah gudang digambarkan dengan skala 1:50. Jika panjang gudang pada gambar adalah 20 cm, tentukan berapa panjang gudang sesungguhnya? Ya, jawabannya adalah D. 10 meter. 44. Sebuah kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 28 cm. Digambar pada selembar kertas. Skala yang digunakan 1:100. Panjang keliling sebenarnya kolam ikan tersebut adalah panjang keliling sebenarnya ya 112 meter. C ya. Kita masuk lagi di SBDP soal nomor 45. Contoh lagu yang bertemakan hewan dengan tangga nada mayor. Hewan tapi mayor. Yang mana ya? Cicak, anak kambing saya, si kancil, burung hantu. Jawabannya adalah anak kambing saya. Lanjut untuk nomor 46, muatan pelajaran PKN. Berikut ini sikap yang akan terjadi bila tidak adanya persatuan dan kesatuan adalah sikap yang akan terjadi adalah ya keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Ini karena persatuan tidak ada. Jadi masyarakat akan resah ya. Nomor 47 ya. Nomor 47 di bawah ini merupakan contoh hubungan simbiosis komensalisme. Ini maksudnya di IPA, simbiosis komensalisme. Komensalisme mana? Ini berarti saling menguntungkan ya. Bakteri pembusuk pada usus manusia. Ya. Nomor 48 masuk di muatan pelajaran IPS. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai pantai apa? Penjahit tidak mungkin, petani tidak mungkin, pedagang tidak mungkin. Ya, nelayan D. Kemudian soal nomor 49 di SBDP. Perhatikan gambar berikut. Tarian pada gambar di atas berasal dari Jawa Barat. Nama tarian pada gambar tersebut adalah ya tari merak C. Oke. Kemudian berikutnya atau soal nomor terakhir yaitu soal nomor 50 ya. Di muatan pelajaran matematika KD 3.4. Berikut yang mencerminkan skala adalah mana? A. Utara, B. 200 km, C. 1:10.000, atau D. 30 derajat. Skala kata kuncinya adalah perbandingan ya. Karena skala itu pengertiannya adalah perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Berarti jawabannya adalah ya C ini ya. C 1:10.000. Itu. Nah, sahabat sekolah, akhirnya usai sudah pembahasan latihan soal kita di semester 1 ini, terutama di hari ini yaitu pada tema 5 semester 1 kelas 5 ini. Apa yang telah Kak Dimas bahas di channel sekolah ini tentu mutlak tidak bisa menjamin kebenarannya karena ilmu itu luas dan mungkin Kak Dimas juga ada kesalahan karena tidak sempurna dalam pembahasan soal. Mungkin dalam perhitungan membuat kunci, Kak Dimas menyerahkan kalian sahabat sekolah untuk berlatih sendiri, apalagi untuk matematika mungkin bisa memiliki versi jawaban sendiri yang lebih benar. Akan tetapi ini bisa dijadikan sebuah acuan pembelajaran untuk menghadapi PAS. Nah, oke, cukup sekian. Semoga PAS kalian, penilaian akhir semester, sahabat sekolah, sukses semua, bisa mendapatkan nilai terbaik. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.